Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita. Di sini kita akan membahas mengenai konsep termodinamika. Sesuai namanya, termodinamika itu pada prinsipnya nanti akan berkaitan dengan energi termal, begitu ya. Jadi energi termal itu nantinya bisa dalam bentuk kalor, serta kita juga akan membahas relasinya dengan beberapa besaran yang terkait, misalkan seperti bentuk energi lain seperti energi dalam, kemudian juga ada kerja. Kemudian di sini nanti juga ada beberapa parameter yang berkaitan dengan energi-energi tersebut. Oke, untuk membuka pembahasan mengenai konsep termodinamika ini, saya akan memulai dengan konsep mengenai kesetimbangan termal. Jadi apa sebetulnya kesetimbangan termal? Kesetimbangan termal pada hakikatnya adalah ketika kita memiliki dua buah benda yang tadinya katakanlah suhu atau temperaturnya itu berbeda, kemudian mereka saling berinteraksi dalam satu buah sistem yang sama. Misalkan katakanlah di sini saya punya cangkir berisi air panas atau minuman panas seperti itu. Kemudian saya memiliki sendok yang tadinya suhunya atau temperaturnya itu berada di suhu atau temperatur ruang. Nah, ketika dia dimasukkan ke dalam cangkir berisi minuman panas tadi, maka bagian dari sendok yang berinteraksi dengan minuman panas itu nantinya akan menyerap energi dari benda yang suhunya lebih rendah atau benda atau sistem yang suhunya lebih tinggi, yaitu minuman panas tadi. Kemudian mereka berdua akan mencapai sebuah kondisi yang disebut dengan kondisi setimbang termal, atau kita katakan temperaturnya itu akan setimbang satu sama lain. Nah, jadi kalau kita visualisasikan, itu katakanlah kita tadinya memiliki dua buah sistem. Katakanlah saya memiliki sistem A dan sistem B yang mereka itu berinteraksi satu sama lain sehingga mereka berada dalam kondisi setimbang termal. Kemudian katakanlah saya melepaskan sistem B tersebut dari sistem A dan saya interaksikan sistem B tadi dengan sistem yang ketiga, yaitu sistem C, yang dimana kondisi sistem B juga mengalami kesetimbangan termal dengan sistem C. Nah, ketika kedua kondisi ini terpenuhi, jadi A dan B dalam kondisi setimbang termal dan B serta C itu dalam kondisi setimbang termal juga, ketika dua kondisi ini terpenuhi, maka kita secara eksplisit dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa A dan C itu nantinya juga akan berada dalam kondisi yang disebut dengan setimbang termal. Seperti itu kira-kira mengenai konsep kesetimbangan termal. Nah, konsep kesetimbangan termal dan dia juga memang merupakan hanya konsep saja, bukan tidak mengandung sebuah perhitungan matematis atau formula matematis yang rumit seperti itu. Jadi konsep seperti ini, konsep kesetimbangan termal antar beberapa sistem tadi, ini adalah menjadi dasar dari sebuah hukum yang kita sebut dengan hukum termodinamika ke-0 atau hukum ke-0 termodinamika. Nah, mungkin Anda akan bertanya, kenapa hukum ke-0 termodinamika disebutnya bukan hukum ke-1 seperti itu? Nah, ini berasal dari historis dari diturunkannya atau ditemukannya konsep tersebut. Jadi nantinya kalau kita bicara mengenai termodinamika itu ada beberapa hukum, ada hukum 1, ada hukum 2, ada hukum 3 termodinamika. Walaupun nanti di perkuliahan ini kita akan membatasi, hanya tidak semua akan kita bahas hukum-hukum termodinamika tersebut. Nah, hukum 1, 2, dan 3 itu tadinya sudah
uh, dideskripsikan terlebih dahulu oleh para ilmuwan yang berkaitan atau ilmuwan yang ahli di bidang termodinamika ini. Tetapi ternyata ada sebuah konsep yang mendasari konsep dari hukum 1 hingga 3 itu. Sehingga ketika hukum yang menjadi dasar tersebut diletakkan di akhir sebagai hukum keempat, nantinya akan jadi aneh ya. Sehingga diputuskanlah diambil nama atau penamaan hukumnya ya sudah hukum ke-0 termodinamika saja, seperti itu. Yang konsep utamanya itu menjelaskan mengenai konsep kesetimbangan thermal antar beberapa sistem yang berbeda. Oke. Nah, bicara mengenai termodinamika, kita nanti akan banyak membahas mengenai atau kita akan banyak menemukan penamaan atau istilah sistem dan lingkungan. Yang membedakan antara keduanya adalah ketika kita membicarakan sistem, kita sedang membicara tentang bagian yang sedang ditinjau atau sedang dikaji atau sedang dianalisis, seperti itu. Sedangkan ketika bicara lingkungan, kita akan mendeskripsikan dia sebagai bagian di luar sistem. Simpelnya itu kira-kira kalau dideskripsikan seperti ini. Jadi ada sistem yang menjadi bahan kajian utama yang nanti tinjauannya itu diperhitungkan, itu nanti bisa diperoleh atau bisa diperhitungkan dari bagian sistem ini. Kemudian di luar sistem kita sebut di bagian lingkungan. Jadi sistem dan lingkungan itu bisa bertukar beberapa hal. Yang pertama, mereka bisa bertukar energi. Dari beberapa jenis energi yang bisa dipertukarkan itu kira-kira nanti ada kalor atau panas ya. Kemudian ada kerja juga, itu nanti juga bisa dipertukarkan, yang nantinya akan berpengaruh ke energi dalam dari sebuah sistem tadi. Kemudian selain energi, sistem dan lingkungan juga bisa bertukar materi. Jadi bedanya energi dengan materi ya, kalau energi itu energi dalam konteks abstraknya, kita tidak bisa melihat dengan mata itu energi itu seperti apa, tapi dia ada dalam ranah abstrak pikiran kita ya, seperti itu kira-kira. Kita bisa merasakan akibatnya, tetapi kita tidak bisa melihat fenomena energi itu sendiri. Nah, sedangkan materi, sesuai namanya materi ya, berarti materialnya atau bahannya yang bisa dipertukarkan dengan lingkungan. Kalau misalnya sedang bicara tentang air, berarti ya materinya ya air tadi, H2O begitu misalkan. Atau misalkan kita bicara mengenai katakanlah air garam, ya berarti ada sistem yang mengandung H2O plus NaCl, katakanlah seperti itu. Itu sebagai materinya atau bendanya yang dipertukarkan dengan lingkungan. Oke, nah kita ambil contoh yang cukup sederhana. Di sini misalkan saya punya cangkir berisi kopi panas, katakanlah. Kemudian saya hanya ingin mengambil analisis atau meninjau bagian kopinya saja, misal seperti itu. Bagian air kopi yang ada di dalam cangkir ini, misalkan seperti itu. Nah, maka akan kita katakan bahwa air kopi di dalam cangkir ini kita katakan dia sebagai sistem. Kemudian cangkirnya itu bisa kita katakan sebagai pembatasnya begitu ya, boundary atau sebagai batasan antar sistem dengan lingkungan, dan bagian di luarnya ya kita sebut dia sebagai lingkungan. Itu karena kita menganggap sistem itu hanya bagian air kopinya saja. Jadi kita bisa memilih sistem berdasarkan apa yang kita perlukan sebetulnya, bukan berarti kita harus mematok bahwa sistem itu yang seperti ini atau seperti itu, tapi kita bisa menentukan atau memilih berdasarkan konteks permasalahannya. Nah, di contoh yang di gambar ini saya ambil contohnya air kopi sebagai sistem, kemudian cangkir katakanlah itu sebagai boundary atau batasan atau pembatasnya, kemudian di luarnya itu adalah lingkungan. Seperti itu. Jadi
sistem bisa bertukar energi dengan lingkungan, dalam artian nantinya energi kalor yang tersimpan di dalam air kopi yang tadinya panas ini bisa ditransferkan keluar, gitu. Itu kan berarti intinya transfer energi ya, dalam bentuk kalor tadi. Atau bisa juga air kopinya ditumpahkan ke luar. Jadi dengan konteks itu berarti ya materinya atau materi dari sistem tadi yang dipertukarkan dengan lingkungan atau dituangkan atau ditransfer ke lingkungan, begitu kira-kira. Nah, ada beberapa jenis sistem berdasarkan tipe pertukarannya. Ketika bicara mengenai termodinamika, kita punya sistem terbuka di mana energi dan materi itu bisa saling dipertukarkan antara sistem dan lingkungannya. Kemudian ada jenis kedua yaitu sistem tertutup. Jadi di sistem tertutup energi itu bisa dipertukarkan. Kalau ini berarti dalam bentuk kerja ya. Kemudian kalau yang bagian kanan itu dalam bentuk kalor atau panas. Jadi energi itu bisa dipertukarkan, kemudian materinya tidak bisa dipertukarkan karena ini konteksnya si wadah sistemnya itu ditutup. Jadi ini dalam keadaan tertutup. Kemudian yang gelas bagian kanan juga dalam keadaan tertutup. Itu kita sebut sebagai sistem tertutup. Kemudian terakhir atau ketiga, ketika bicara mengenai jenis sistem berdasarkan kemampuan transfer energi dan materinya, itu adalah sistem terisolasi. Jadi sistem terisolasi secara ideal itu adalah ketika energi itu tidak bisa dipertukarkan antar sistem dan lingkungan, materi juga tidak bisa dipertukarkan antar sistem dengan lingkungan. Itu pada sistem terisolasi ideal itu kira-kira seperti itu. Yang kalau kita baca sebagai di beberapa referensi itu mengambil contoh adalah termos yang bisa menyimpan air panas dan menjaga suhunya atau suhu si airnya itu tetap panas dalam kurun waktu tertentu. Namun demikian, sistem terisolasi sempurna itu tidak hingga saat ini belum ada secara implisit atau secara eksplisit, itu belum ada sistem terisolasi sempurna. Jadi yang bisa kita katakan tentang sistem terisolasi, mungkin sistem terisolasi itu bisa terjadi dalam rentang waktu tertentu saja. Misalkan di contoh termos tadi, maka ketika kita membiarkan air panas di dalam termos, katakanlah kita biarkan selama beberapa hari begitu di dalam termos, lama kelamaan juga airnya itu tetap akan mendingin, tidak akan stay panas selamanya, begitu kira-kira. Jadi tetap ada pertukaran energi yang terjadi. Oke, kemudian yang berikutnya kita akan masuk ke sebuah konsep yang namanya proses termodinamika. Jadi proses termodinamika seperti namanya ya, proses berarti itu adalah perubahan keadaan. Jadi kalau di termodinamika itu adalah ada istilah keadaan, kemudian keadaan tersebut bisa berubah dari satu bentuk keadaan ke bentuk keadaan yang lain berdasarkan variabel-variabel yaitu tekanan, volume, temperatur, serta jumlah zatnya. Kira-kira seperti itu. Nah, proses itu adalah peristiwa perubahan keadaan. Jadi misalkan saya punya keadaan awal dari sebuah sistem itu tekanannya sekian atau P1 kita katakan. Kemudian volumenya sekian sebagai V1, kemudian T-nya T1. Nah, itu kemudian ketika dia mengalami proses sehingga berubah keadaannya atau berubah variabelnya, katakanlah saya akan mengubah temperaturnya sehingga suhunya naik atau suhunya turun. Nah, di situ saya dikatakan sedang mengubah keadaan dari sebuah sistem. Dan perjalanan perubahan tersebut kita sebut sebagai prosesnya, begitu.
Kemudian misalkan volumenya berubah, itu juga bisa. Jadi tidak harus tiga-tiganya berubah, tapi bisa salah satu parameternya saja yang berubah, itu sudah kita sebut sebagai perubahan keadaan atau ada proses yang terjadi di situ. Nah, dalam mendeskripsikan keadaan dan proses termodinamika, kita sering menggunakan diagram yang nanti kita sebut sebagai diagram PV atau diagram tekanan versus volume gitu. Bentuknya kira-kira seperti ini. Di sumbu X itu ada volume dari sistemnya, kemudian di sumbu Y itu ada tekanan dari sistem tersebut. Kemudian di sini saya punya, katakanlah saya punya 3 keadaan, keadaan 1, keadaan 2, keadaan 3. Nah, ini keadaannya masih berupa titik, tapi tidak ada garis tertentu yang menyatakan prosesnya. Maka ya tergantung prosesnya itu bekerja berdasarkan apa, atau seperti apa perubahan keadaan itu terjadi. Secara random misalkan bisa digambarkan seperti ini. Jadi bisa berubahnya seperti ini. Jadi P1 keadaan 1, kemudian dia mengalami proses seperti ini, naik dulu tekanannya, kemudian bertambah volume sembari tekanannya turun sedikit demi sedikit, kemudian juga keadaan 2, kemudian dari keadaan 2 dia berubah lagi ke keadaan 3 melalui proses pengurangan penurunan volume dan dilanjutkan dengan penurunan tekanan juga. Kira-kira seperti itu contoh dari proses. Tapi ini tidak strict seperti ini ya. Jadi perjalanan garisnya itu bisa macam-macam. Ini cuma contoh saja bahwa nanti sebuah proses itu akan digambarkan dalam garis, kira-kira seperti itu. Nah, ini contoh kalau kita bicara mengenai diagram PV di sistem gas ideal misalkan. Di sistem gas ideal itu diagram PV-nya seperti ini, di mana kurva-kurva ini itu dideskripsikan oleh PV sama dengan nRT begitu. Dimana nanti suhunya itu tetap pada sepanjang garis ini. Jadi di T1 ini berarti suhunya tetap sekian begitu. Di T2 juga suhunya tetap. Di T3 juga suhunya tetap. Nah, ini contohnya seperti ini untuk diagram PV di sistem gas ideal. Nah, kemudian berikutnya ketika kita sudah mengenai diagram PV untuk menjelaskan proses-proses termodinamika, kita juga akan membahas mengenai proses-proses khusus. Kenapa disebut proses khusus? Itu karena parameternya yang berubah itu spesial. Maksudnya spesial itu khas begitu ya. Katakanlah saya punya contoh pertama itu, saya punya proses khusus yang namanya isohorik. Iso itu kalau dideskripsikan berarti sama atau tetap. Horik itu berarti volumenya atau banyaknya konstituen dalam sistem tadi, berarti volume begitu katakanlah. Nah, isohorik berarti kita katakan bahwa selama proses termodinamika itu tidak ada perubahan volume atau volumenya tetap, atau delta V-nya sama dengan 0. Jadi misalkan kalau digambarkan dalam garis itu nanti bentuknya akan berupa garis vertikal kalau digambarkan dalam diagram PV. Jadi jadi contoh pertama itu sebelah kiri itu tidak ada perubahan volume. Kalau kita lihat kan kalau kita lihat di sini kan berarti kondisi atau keadaan 1 itu di atas, kemudian keadaan 2 itu di bawah. Kita lihat di sini tekanannya itu menurun. Kita lihat garis atau tanda panahnya ya di situ. Maka di sini bisa kita deskripsikan bahwa dalam proses ini
tekanannya itu menurun atau berkurang. Kemudian suhunya juga akan berubah, walaupun nanti akan perlu kita hitung. Sedangkan volumenya itu tetap, karena dia berada di sumbu X yang sama sepanjang proses terjadi. Sebelah kanan juga sama, cuma ini prosesnya kebalikannya, dari bawah ke atas. Nah, kita sebut proses yang seperti ini sebagai proses isohorik. Karakteristik khasnya adalah delta V atau perubahan volume sama dengan 0. Nah, setipe dengan isohorik, kita juga punya tipe proses isobarik. Seperti namanya, bar itu berarti tekanan ya, berarti tekanannya tetap atau tidak ada perubahan tekanan. Nah, itu digambarkan kalau dia gambarkan dalam diagram PV, dia akan menjadi atau dideskripsikan dalam grafik garis lurus horizontal. Misalnya di bagian atas itu prosesnya itu adalah dari kiri ke kanan. Jadi keadaannya itu berubah dari keadaan 1 di sebelah kiri dan menuju ke keadaan 2 di sebelah kanan. Nah, kalau kita lihat kan berarti volumenya itu bertambah atau mengembang ya. Kemudian suhunya bisa juga bertambah atau berubah maksudnya. Nah, kalau tekanannya itu tetap karena dia berada di sumbu Y yang sama selama proses terjadi. Begitu. Yang bawah juga sama, cuma dia prosesnya dari kanan ke kiri. Gitu ya. Nah, ini contoh dari proses isobarik atau tekanan tetap. Karakteristiknya tentu saja karena tidak ada perubahan tekanan, maka delta P-nya sama dengan 0. Nah, yang berikutnya atau yang ketiga itu proses khusus termodinamika adalah proses isotermal. Kalau digambarkan dalam diagram PV itu bentuknya kira-kira seperti ini, walaupun sebetulnya kita perlu melakukan perhitungan kalau mau memastikan bahwa sebuah proses itu jenisnya isotermal. Nah, karakteristik khas dari proses isotermal delta T-nya itu adalah 0 atau tidak ada perubahan suhu atau temperatur selama proses terjadi atau berlangsung. Begitu. Nantinya kita harus memastikan bahwa suhu di bagian kedua ujungnya itu sama gitu ya. Jadi di bagian sini dan di bagian sini itu nantinya suhunya harus sama di kedua titik ini. Bahkan di sepanjang titik ini suhunya juga tetap. Jadi misalkan saya bikin lagi satu titik di sini, itu suhunya harus tetap. Suhunya tidak boleh berubah kalau dia mau berjalan atau berproses sebagai proses isotermal. Begitu kira-kira. Sedangkan P dan volumenya itu pasti berubah. Oke. Nah, yang ketiga itu adalah proses adiabatik. Jadi di konteks adiabatik, kalau dari sudut pandang grafik saja itu kita tidak bisa serta-merta langsung bisa mendeskripsikan sebuah proses itu adiabatik, karena kalau dari gambar grafiknya saja bisa jadi kita hampir sama ya nilainya, bentuknya hampir sama dengan isotermal, sehingga kita punya karakteristik dari adiabatik selain dari grafik yang seperti ini. Karakteristik khas dari adiabatik adalah tidak ada pertukaran kalor dari sistem selama prosesnya berlangsung. Jadi Q sama dengan 0 karena tidak ada kalor masuk dan tidak ada kalor yang keluar selama proses adiabatik itu berlangsung. Nah, itu yang membedakan dengan proses isotermal. Jadi nanti kita perlu melakukan perhitungan lebih mendetail kalau misalkan dari grafiknya saja itu belum kelihatan. Oke, itu jenis-jenis proses khusus. Jadi kalau mau disederhanakan, ketika proses termodinamika itu berlangsung, ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama itu adalah saya mulai dulu dari poin 2 dan 3 ya. Yang pertama itu adalah ada kerja. Jadi nanti semua berhubungan dengan energi sebetulnya.
ada kerja yang dilakukan oleh sistem atau kerja yang dilakukan oleh lingkungan. Nanti kita beri simbol W besar. Kemudian ada juga pertukaran kalor antara sistem dengan lingkungan, atau Q-nya itu juga ikut diperhitungkan, apakah Q-nya masuk ataukah Q-nya keluar dari lingkungan atau masuk keluar dari sistem atau masuk ke dalam sistem, seperti itu. Nah, implikasinya ketika ada perubahan energi berupa kerja, ada perubahan energi berupa kalor, implikasinya adalah akan ada perubahan energi dalam, gitu. Jadi implikasinya ada perubahan energi dalam dari sistem tadi. Jadi ini semua dimensinya adalah dimensi energi ya, yang perlu diperhatikan itu seperti itu. Jadi sebetulnya kalau bicara tentang termodinamika itu kita tidak lepas dari konsep energi juga sebetulnya. Nah, untuk merefresh sedikit tentang sistem gas ideal, jadi nantinya termodinamika itu juga bisa dihubungkan dengan konsep gas ideal yang pernah kita bahas. Jadi di situ di konsep gas ideal kan juga ada tentang pembahasan energi dalam ya. Ya di situ misalkan saya sedang membicarakan tentang gas ideal monoatomik pada semua suhu, atau kalau di atomik berarti suhunya cukup rendah, maka saya punya nilai energi dalam itu sebesar 3/2 N besar KT atau 3/2 N kecil RT. Nah ini nanti bisa di refer kembali ke pembahasan di bab teori kinetik dan gas ideal. Oke. Nah implikasinya tentu saja kalau saya menuliskannya dalam bentuk delta, berarti delta U atau perubahan energi dalam itu adalah 3/2 NK. Jadi ini keduanya konstanta ya. Ada dalam perhitungan otomatis N-nya itu akan tetap, K-nya juga konstanta. Nah, yang bisa berubah adalah suhunya. Maka delta U sama dengan 3/2 NK delta T atau 3/2 N kecil R delta T. Ini sekedar merefresh ya sifatnya. Kemudian yang bentuk kedua itu kalau ada diatomik suhu menengah berarti 5/2. Kemudian kalau ada diatomik suhu tinggi untuk sistem gas ideal maka 7/2 gitu ya. Nah ini tentang pembahasan spesifik tentang ini, silahkan dibaca kembali bab gas ideal. Nah berikutnya kita akan mencoba mendeskripsikan dari sudut pandang lebih mendetail, yaitu dari sudut pandang energinya. Seperti kita sudah pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalau bicara mengenai energi thermal itu kita bisa bicara dalam konteks kalor atau Q. Jadi yang pertama, transfer energi dalam termodinamika itu bisa diakibatkan karena adanya pertukaran kalor atau pertukaran panas antara sistem dengan lingkungan. Jadi konteksnya hubungannya nanti dengan suhu tentu saja atau temperatur ya. Jadi kalau ada pertambahan suhu atau pertambahan temperatur, kita katakan sistemnya itu lebih panas, sehingga kalau sistem lebih panas kita bisa secara logis menyimpulkan bahwa ada kalor yang masuk ke dalam sistem atau ada panas yang bertambah ke dalam sistem. Itu logis sekali dan saya kira juga mudah untuk dipahami. Sehingga kalau kita ambil dua sudut pandang, apakah kalor itu masuk ataukah kalor itu keluar, nantinya kita implikasinya itu adalah dari penggunaan tanda di depan Q. Jadi kalau kalor masuk ke dalam sistem, kita katakan kalornya itu nilainya positif, jadi plus Q. Kalau kalornya itu keluar dari sistem, kita katakan
sistemnya itu sedang mengeluarkan kalor, atau kalor keluar dari sistem, berarti nilainya negatif. Gitu. Itu saya kira cukup sederhana. Kemudian, nah kalau bicara dari konteks kerja, ini yang agak perlu penyesuaian sedikit. Jadi kalau bicara dari konteks kerja atau W itu dapat secara sederhana didefinisikan sebagai transfer energi yang bukan diakibatkan oleh perubahan suhu. Kalau tadi kalor itu diakibatkan utamanya oleh perubahan suhu. Nah, kalau kerja itu bukan dari perubahan suhu, bisa kita katakan seperti itu. Kita juga ingat bahwa kerja itu dimensinya adalah dimensi energi ya. Oke. Nah, untuk penggunaan tandanya itu juga hampir mirip sebetulnya. Kerja yang dilakukan oleh lingkungan terhadap sistem itu kita beri tanda positif. Jadi kalau misalkan di gambar ini itu katakanlah saya punya sistem gas ideal seperti ini, kemudian ada piston, kemudian ada lingkungan di sekelilingnya atau di luarnya sistem. Nah, kalau misalkan kerja dilakukan oleh lingkungan terhadap sistem, itu kata lainnya adalah kerja diberikan kepada sistem. Jadi kerja diberikan kepada sistem oleh lingkungan. Berarti katakanlah kalau dari konteks ini, piston ini menekan ke bawah. Jadi kerja itu diberikan terhadap sistem begitu. Nah, sebaliknya, kalau misalkan kerja itu dilakukan oleh sistem, maka W-nya itu nilainya akan negatif. Jadi sistem itu menekan piston ke atas, itu kita katakan kerjanya dilakukan oleh sistem. Kalau sistem tertekan ke bawah, maka kita katakan sistem itu sedang diberi kerja, gitu ya, kira-kira. Nah, itu mungkin bisa sembari pelan-pelan dipahami. Dua sudut pandang yang cukup berbeda ini. Oke. Nah, kalau kita deskripsikan secara matematis, kemudian kalau kita ingatkan kerja itu sebetulnya ya prosesnya mekanis ya. Jadi energi, tapi kita juga bicara mengenai konsep mekanisnya, sehingga misalkan kita pakai konteks kerja gas ideal, katakanlah saya punya piston yang tadinya itu berada di posisi atas, kemudian dia ditekan sejauh delta X sehingga bergeser sejauh delta X atau menekan sejauh delta X, maka kerja yang dilakukan oleh lingkungan tadi itu adalah sebesar F kali delta X ya. Jadi persamaan dasar atau rumus dasar dari kerja itu kan W sama dengan F kali S ya, dimana F itu adalah gaya yang diaplikasikan, kemudian S-nya itu adalah perpindahannya. Nah, itu implikasi dari persamaan dasar kerja sebetulnya. Sehingga di sini ketika saya punya F, saya bisa mengubah bentuknya ke dalam bentuk P kali A, di mana P itu adalah tekanan yang diberikan kepada piston oleh lingkungan ya. Jadi lingkungan maksudnya di sini adalah ya bisa tangan orang katakanlah, atau misalkan saya punya benda lain yang saya taruh di sini kemudian menekan sistem, itu juga bisa. Jadi lingkungannya itu tergantung konteksnya apa yang sedang dibicarakan, tapi sistemnya itu jelas sistem gas yang sedang berada di dalam wadah ini. Nah, ini konsekuensi matematisnya seperti ini. F sama dengan P kali A, jadi P kali A kali delta X, kemudian bisa kita sederhanakan menjadi P kali delta V, di mana delta V itu adalah perubahan volumenya. A itu kan tadi penampang dari si alas
pistonnya ya, seperti itu. Kemudian delta X tadi adalah si perpindahan pistonnya. Jadi kalau kita gambarkan itu bisa jadi kita anggap bentuknya itu adalah bentuk silinder ya, silinder seperti itu kira-kira. Nah kira-kira seperti ini mungkin. Nah dimana si tekanannya itu tadi P, kemudian luas penampang dari si pistonnya itu berarti A secara keseluruhan ya. Kemudian tinggi silindernya tadi adalah delta X, sehingga luas alas dikalikan tinggi bentuknya silinder itu kan sama dengan volume gitu. Nah karena di sini berupa delta ya kita sesuaikan bentuknya juga berupa delta. Nah yang perlu diperhatikan kembali, ini juga bagian dari yang tadi sudah saya terangkan mengenai nilai atau notasi di depan W ya. Jadi kalau misalkan V bertambah atau volume bertambah, itu berarti nanti arahnya kalau misalkan digambarkan berarti dari kanan ke kiri ya. Jadi dari sistem yang lebih kecil volumenya menjadi sistem yang lebih besar volumenya, itu kita katakan kan berarti volumenya bertambah ya, karena sekilas kita lihat tadinya rapat seperti ini kemudian menjadi lebih longgar. Nah V-nya bertambah, itu kita katakan bahwa sistem melakukan kerja. Nah kalau sistem melakukan kerja, maka nilai kerjanya itu negatif. Bisa kita lihat juga di sini ya, sistem melakukan kerja. Jadi bagian ini ya, sistem melakukan kerja terhadap lingkungan maksudnya berarti itu, maka nilai W-nya itu adalah negatif. Kemudian sebaliknya, kalau misalkan volumenya berkurang, berarti yang keadaan satunya itu volumenya banyak atau volumenya lebih longgar begitu, kemudian dia jadi menyusut, jadi lebih memadat seperti ini, maka kita katakan kondisinya adalah sistem dikenai kerja oleh lingkungan. Jadi kalau kita sudut pandangnya sistem, berarti sistem itu sedang dikenai kerja oleh lingkungan. Nah untuk kondisi seperti itu W-nya bernilai positif gitu. Oke, nah sebetulnya untuk apa sih ada perbedaan nilai positif dan negatif di konteks kerja ini? Nanti akan kita lihat ya. Sebelumnya saya melanjutkan dulu sebentar ke bentuk kerja kalau misalkan dilakukan oleh sistem pada keadaan yang sembarang. Nah ini contohnya ada proses seperti ini, dari keadaan A menuju ke keadaan B. Nah selama perjalanan ini atau selama proses ini, maka sistem itu akan mengalami perubahan atau mengalami kerja, atau sistem itu akan memberikan kerja sebesar minus integral P dV. Jadi ini berangkatnya sebetulnya dari bagian yang tadi sudah saya tuliskan ya. Jadi delta W sama dengan P delta V, ini berangkatnya dari sini sebetulnya, tetapi karena ini konteksnya bukan kita ambil hanya 2 titik, melainkan prosesnya juga kita bahas. Jadi kalau kita sedang bicarakan tentang proses seperti ini, itu akan lebih ideal ketika kita menggunakan bentuk integral gitu ya. Nah sehingga konsekuensinya ya jadi integral P dV, di mana perubahannya itu adalah dari volume A, jadi dari sini ke volume B gitu kan. Jadi perubahan integralnya itu dari volume A menuju volume B gitu.
Kemudian ada tanda minus untuk mengindikasikan bahwa kerja itu sedang dilakukan oleh sistem. Bukan sistem yang dikenai kerja, tapi sistem melakukan kerja. Gitu. Jadi kalau sistem secara aktif sedang melakukan kerja, nilai W-nya itu atau nilai kerjanya itu akan negatif. Oke. Nah, ini adalah implikasi yang barusan akan kita bahas ya. Jadi penggunaan simbol atau tanda positif dan negatif itu nantinya berguna atau bermanfaat ketika kita bicara mengenai bentuk umum dari hukum termodinamika 1 atau hukum 1 termodinamika. Kalau tadi sudah kita bicarakan mengenai hukum ke-0, maka kita punya hukum termodinamika 1 sekarang itu seperti ini. Jadi bunyi atau bentuk dasarnya itu seperti ini. Merelasikan antara beberapa jenis energi ya. Jadi delta U sebagai energi dalam dari sistem, kemudian Q sebagai kalor, sebagai energi dalam bentuk kalor, kemudian ada juga W sebagai energi dalam bentuk non kalor gitu ya. Jadi semuanya itu pada dasarnya berdimensi energi. Jadi hukum 1 termodinamika itu pada hakikatnya sedang membahas mengenai kekekalan energi dari sudut pandang termalnya, kira-kira seperti itu, dari sudut pandang termal sebuah sistem. Oke. Nah, ini ada beberapa peraturan yang perlu diperhatikan. Ini sebagiannya sudah saya bahas tadi sebelumnya. Delta U dan delta U positif dan delta U negatif itu implikasinya standar. Jadi kalau energi dalam bertambah ya berarti jadi positif, kalau energi dalamnya berkurang berarti jadi negatif. Itu simpel dan logis. Kemudian saya beralih dulu ke kalor. Kalau kalor bertambah, atau maksudnya adalah kalor masuk ke dalam sistem atau suhunya bertambah, maka Q-nya itu positif. Kalau kalor mengalir keluar dari sistem, maka Q-nya negatif karena suhunya berkurang. Jadi ada energi kalor yang keluar dari sistem, maka Q-nya negatif. Itu kalau dari sudut pandang kalornya. Ini saya kira juga simpel dan logis. Nah, untuk masalah W atau kerja itu mungkin sedikit perlu pemahaman yang sedikit lebih ya. Jadi untuk sementara kita ikuti saja konvensi tanda ini. Jadi ini istilahnya adalah konvensi tanda apakah positif atau negatif. Tadi juga sudah saya terangkan bahwa kalau memang sistemnya itu melakukan kerja berarti W-nya negatif. Kalau sistemnya yang dikenai kerja berarti W-nya positif. Sistem dikenai kerja, bahasa lainnya adalah lingkungan yang melakukan kerja gitu ya. Jadi ini itu sama dengan sistem dikenai kerja. Ini bahasa lainnya seperti itu. Kalau kita ambil dari sudut pandang sistem, berarti sistem sedang dikenai kerja oleh lingkungan. Oke, implikasinya adalah kita punya bentuk hukum satu termodinamika yang bisa bukan cuma satu bentuk begitu ya. Jadi saya bisa punya bentuk sebelah kiri, saya juga bisa pakai bentuk sebelah kanan, tergantung konteksnya. Nah, mungkin kalau lebih aman itu akan lebih aman kalau kita menggunakan bagian kanan. Jadi kalau kita berangkat dari persamaan dasar yang bagian kanan, itu deskripsinya jelas. Jadi Q-nya itu masuk karena nilainya positif, kemudian W-nya itu juga positif. Artinya adalah sistem sedang dikenai kerja oleh lingkungan. Begitu. Kalau kita berangkat dari persamaan sebelah kanan. Nah, kalau misalkan kita tetap berangkat dari sini, tetapi ternyata kerjanya itu dilakukan oleh sistem, maka kita simply tinggal ya sudah tambah minus W begitu ya. Jadi otomatis Q minus W.
itu konsekuensi kalau misalkan kerjanya dilakukan oleh sistem gitu. Jadi yang kiri dan yang kanan itu pada hakikatnya menggunakan sudut pandang yang berbeda ya. Kalau yang kiri itu langsung kita asumsikan bahwa memang sistem yang melakukan kerja, tapi kalau yang sebelah kanan asumsi awalnya itu adalah lingkungan yang melakukan kerja. Sedangkan kalau sistem yang melakukan kerja baru kita tambahi simbol negatif di situ. Oke. Nah, itu kira-kira seperti itu ya tentang hukum 1 termodinamika. Oke, nah sekarang kita akan coba mengerjakan satu buah contoh soal yang cukup simpel. Di sini prosesnya adalah salah satu proses khusus, yaitu proses isohorik. Nah, di contoh ini katakanlah saya punya sistem yang tersusun dari 0,2 mol gas monoatomik. Katakanlah seperti itu. Dia sedang mengalami proses isohorik sehingga volumenya nantinya tidak akan berubah, tetapi suhunya berubah dari 100 derajat Celcius menjadi 300 derajat Celcius. Jadi ada kalor yang masuk ya, dari bahasanya kan kelihatan. Kemudian berapa kalor yang terlibat, kemudian kalor tersebut masuk ke gas atau keluar dari gas. Nah, kita bisa menduga sejak awal sebetulnya kalau misalkan suhunya berubah dari awalnya 100 derajat Celcius menjadi 300 derajat Celcius alias lebih panas, berarti kan ada panas yang masuk ya. Karena suhunya naik, ada panas yang masuk, maka kita bisa menduga sejak awal bahwa kalor tersebut akan masuk ke dalam sistem gas, begitu. Nah, berapa kalor yang terlibat nih, itu yang akan coba kita perhitungkan. Kita tulis dulu yang diketahui itu adalah jumlah molnya, yaitu sebanyak 0,2 mol. Kemudian kita tuliskan suhu di keadaan 1 itu adalah 100 derajat Celcius. Atau kalau kita konversi ke dalam Kelvin, itu sekitar 373 Kelvin. Kemudian di kondisi atau keadaan 2 itu 300 derajat Celcius atau sebesar 573 Kelvin. Nah, ciri khas dari proses isohorik kalau kita perhatikan dari sini kan itu tidak ada perubahan volume ya. Kita di sini bisa secara otomatis ya. Ini insting saja karena isohorik berarti delta V-nya itu adalah 0 nilainya. Oke. Nah, barulah kita manfaatkan hukum 1 termodinamika dengan persamaan standarnya itu adalah delta U sama dengan Q plus W. Kemudian Q-nya itu adalah Q tambah, nah kemudian W-nya itu persamaan dasarnya tadi adalah P kali delta volume, di mana delta volumenya itu adalah 0 atau tidak ada perubahan volume. Maka kita bisa ambil bahwa suku kerja di sini itu adalah 0. Berarti tidak ada kerja yang terjadi selama proses termodinamika ini berlangsung. Maka implikasinya adalah perubahan energi dalam itu hanya ditentukan oleh kalornya. Apakah ada kalor yang bertambah ataukah ada kalor yang berkurang. Nah, karena kita tahu atau kita dapatkan dari soal bahwa gasnya itu adalah gas monoatomik, maka kita tahu bahwa nilai perubahan energi dalam dari gas monoatomik itu kan sebesar 3/2 NR delta T ya, begitu. Delta T NR delta T atau perubahan suhunya. Ya sudah, berarti kita bisa katakan bahwa Q-nya pun akan sebesar itu. 3/2 NR delta T.
gitu kira-kira. Kemudian kita tinggal masukkan yang diketahui ya. Jadi N atau mol itu sebesar 0,2 mol atau 2/10. Kemudian R nya itu nilainya adalah 8,315 dalam satuan standar tentu saja. Kemudian perubahan suhunya itu sebesar 200 derajat. Jadi kalau perubahan suhu dalam satuan derajat Celcius maupun dalam satuan Kelvin itu rentangnya sama. Mau satuan Kelvin atau derajat Celcius itu akan menghasilkan delta T yang angkanya sama, yaitu sebesar 200 derajat. Mau derajat Celcius ataupun 200 Kelvin itu sama, karena kita sedang bicara mengenai delta di situ. Beda kalau angka atau pengukuran suhunya sendiri-sendiri, itu akan beda konversinya. Oke, maka ini adalah 200 nilainya, sehingga dihasilkan nilainya sebesar, hasil perhitungan saya itu sebesar 498,9 Joule. Maka kita bisa simpulkan bahwa ada kalor yang nilainya itu positif 498,9 Joule, sehingga kita bisa katakan bahwa ada kalor yang masuk ke sistem gas gitu. Ini dari sudut pandang sistem gas ideal ya. Oke. Nah, kemudian saya ambil contoh berikutnya itu temannya ya, begitu. Temannya dalam artian kalau tadi itu tidak ada perubahan volume, yang satunya itu tidak ada perubahan tekanan. Nah, cuma di sini kita tahu bahwa ada perubahan volume dan tekanannya tetap sebesar 10⁵ Pascal gitu. Nah, untuk menyelesaikan ini kita tuliskan dulu yang diketahui adalah di keadaan 1 volumenya itu sebesar 1 liter, atau kalau kita ubah ke satuan standar sebesar 1 kali 10⁻³ meter kubik. Volume 2 itu 2 liter atau 2 kali 10⁻³ meter kubik. Nah, kemudian ada nilai tekanan yang tetap, yaitu sebesar 10⁵ Pascal. Kemudian dikatakan di sini bahwa ada kalor yang masuk sebanyak 500 Joule. Jadi ada Q sebanyak 500 Joule yang masuk ke dalam gas, berarti nilainya positif. Oke. Nah, untuk menyelesaikan ini kita tuliskan dulu kerjanya. Jadi kerja itu tadi adalah P kali delta V atau delta volume, maka nilainya adalah 10⁵ dikali delta V. Delta V nya itu sebesar 1 kali 10⁻⁻³ sehingga dihasilkan nilainya itu adalah ini negatif ya. Oke. Karena di sini kan kita tahu bahwa volume gas itu atau gasnya itu berekspansi, dalam artian dia membesar dari 1 liter menjadi 2 liter. Maka kita bisa katakan bahwa sistem itu yang melakukan kerja. Kalau sistem melakukan kerja, maka ada tanda minus di depan rumusnya ya, begitu. Di depan P kali delta V nya itu ada tanda minus atau negatif gitu. Nah, oleh karena itu ini hasil perhitungannya adalah minus 10⁻³
2 Joule atau minus 100 Joule berarti ya. Ini adalah nilai kerjanya, kemudian baru kita cari nilai perubahan energi dalamnya menggunakan hukum 1 termodinamika. Q tambah W, dimana Q-nya tadi adalah sebesar 500 Joule masuk ke dalam sistem, W-nya itu masuk ke dilakukan oleh sistem, sehingga nantinya akan menghasilkan 400 Joule perubahan energi dalam dari proses yang terjadi ini, begitu. Kira-kira seperti itu untuk contohnya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses isotermal. Jadi di gambaran diagram ini katakanlah saya punya sebuah proses yang menggambarkan perubahan dari keadaan termodinamika A itu nanti akan berubah menjadi keadaan B pada sebuah sistem tertentu, begitu. Nah, di keadaan A itu nilai P-nya itu masing-masing nilai P dan V-nya berarti adalah P1 dan V1 ya, gitu. Kalau di B itu nilai tekanan dan volumenya itu adalah P2 dan V2. Gitu. Ini bukan penulisan koordinat ya, tapi hanya penulisan masing-masing nilai tekanan dan volumenya. Nah, kita juga perlu memanfaatkan ini nanti untuk perhitungan sifat logaritma natural bagian khususnya yang ini akan kita manfaatkan. Nah, kita berangkat dari kerja yang dilakukan oleh sistem itu adalah W sama dengan negatif atau minus integral P dV. Karena kita bicara kalau di proses isotermal kita sedang bicara mengenai proses sepanjang kurva melengkung ini. Jadi tidak lurus horizontal, tidak lurus vertikal, tapi dia bekerja di sepanjang kurva yang bentuknya melengkung ini. Sedangkan di sini kita tidak tahu persamaannya itu seperti apa kan, makanya kita pakai konteks integral P dV. Yang digambarkan oleh integral ini itu sebetulnya adalah bagian di bawah garis ya. Jadi sepanjang daerah ini itu yang digambarkan oleh integral tadi. Nah, begitu. Untuk menggambarkan nilai kerja yang dilakukan selama proses ini, maka kita pakai bentuk integral P dV dengan tanda minus karena kerja dilakukan oleh sistem, konteks yang kita sedang bahas. Oke. Nah, ini mungkin terlalu langsung ya. Jadi kalau kita anggap konteksnya itu adalah konteks dari sudut pandang sistem gas ideal, karena memang sistem gas ideal itu sebagai contoh yang cukup sederhana untuk dikaji ketika bicara mengenai pembukaan termodinamika ini. Kita ingat bahwa dari konteks gas ideal PV sama dengan nRT, dimana kalau kita ubah dalam bentuk P doang itu jadi nRT per V atau volume ya, gitu. Nah, sehingga bentuknya bisa menjadi seperti ini. Kemudian di baris berikutnya minus nRT itu bisa dikeluarkan karena dia tidak bergantung kepada nilai V, melainkan nilainya itu fix atau konstan, sehingga bisa dikeluarkan dari integralnya, sehingga menyisakan dalam integral itu adalah integral 1 per V
dV atau 1 per V dV begitu ya, dengan batas antara V1 sampai V2. Nah itulah yang nantinya kita manfaatkan sifat logaritma natural ini, dimana sifat logaritma natural ini kan indikasinya adalah integral 1 per V dV itu sama dengan ln V ya, plus konstanta. Karena ini ada batasnya, maka kita tidak perlu deskripsikan konstantanya, tapi kita manfaatkan saja bagian depannya gitu ya. Jadi integral 1 per V dV dengan batasan V1 sampai V2 itu hasilnya adalah ln ln V2 kurangi ln V1 gitu ya. Hasilnya seperti ini, sehingga di baris berikutnya itu akan menghasilkan bentuk seperti ini. Jadi kan kalau di logaritma atau maupun di logaritma natural itu tinggal dihilangkan atau dihilangkan tanda negatifnya itu, maka suku di dalam ln-nya itu akan bisa dibalik begitu. Jadi nanti hasilnya bisa sampai sini, bisa juga sampai sini. Itu nanti tinggal perhitungan yang lebih mudah itu yang seperti apa. Tapi mungkin saran saya kalau melakukan perhitungan dalam proses isotermal, kita bisa manfaatkan yang bagian paling bawah ini ya. Jadi mau minus nRT ln V2 min V1 boleh. Kemudian mau pakai tanpa minus tapi ini dibalik juga bisa begitu, untuk menghitung nilai kerjanya selama proses AB ini berlangsung. Oke, itu kerja yang dilakukan. Kemudian saya akan membahas sedikit mengenai konteks kapasitas kalor dalam sistem gas ideal. Jadi di sini saya mengambil contohnya juga gas ideal supaya relevan dan koheren dengan yang barusan tadi kita bicarakan. Saya akan langsung ambil konteksnya, yaitu kapasitas kalor pada volume konstan. Kapasitas kalor simbolnya C besar, karena dia volume konstan maka kita beri indeks atau beri subscript V di situ. Jadi CV itu maksudnya adalah kapasitas kalor pada volume konstan. Untuk gas monoatomik dan diatomik suhu rendah, kita ambil saja langsung ya, persamaannya itu adalah 3/2 NR yang diperoleh dari nilai atau diperoleh dari persamaan gas idealnya, yaitu delta U sama dengan 3/2 NR delta T begitu ya, untuk gas monoatomik serta diatomik suhu rendah. Nah, untuk gas diatomik suhu menengah itu kita tuliskan nilai CV-nya sebesar 5/2 NR, dan untuk yang diatomik tinggi 7/2 NR. Itu untuk kapasitas kalor pada volume konstan. Kemudian ada jenis kapasitas kalor pada tekanan konstan di sistem gas ideal yang nilainya itu adalah CV ditambah dengan NR-nya. Jadi nilainya 3/2 NR tambah NR sama dengan 5/2 NR. N-nya tadi jumlah mol, R-nya itu adalah konstanta gas ideal. Nah, ini juga tinggal mengikuti saja. Kalau monoatomik dan diatomik suhu rendah seperti itu nilainya. Kemudian kalau suhu menengah diatomik 7/2, berarti kalau yang paling tinggi suhunya untuk diatomik adalah 9/2 NR, nilai kapasitas kalor pada tekanan konstannya. Oke, ini mungkin tinggal dimanfaatkan saja sesuai kebutuhan nanti di perhitungan, khususnya ketika kita sedang membicarakan mengenai proses adiabatik. Jadi kalau tadi isotermal yang menjadi ciri khasnya itu adalah, sebentar saya kembali ke sini sedikit. Nah, di isotermal itu ciri khasnya adalah di sepanjang proses ini nilai temperaturnya atau nilai suhunya akan tetap. Jadi yang perlu dibuktikan ketika bicara mengenai proses isotermal itu apakah
nilai suhu di B itu apakah sama dengan suhu di A? Apakah sama dengan suhu di A? Kalau iya, berarti isotermal. Kalau bukan, ya bisa jadi itu adiabatik, tapi perlu kita bisa katakan bahwa ya itu bukan isotermal, begitu ya. Simply seperti itu kalau bicara mengenai proses isotermal. Oke, kita kembali lagi ke adiabatik. Nah, kalau adiabatik itu ciri khasnya adalah tidak melibatkan pertukaran kalor alias Q-nya sama dengan 0. Sehingga kalau kita bicara dari sudut pandang hukum 1 termodinamika, kita peroleh persamaan seperti ini. Jadi perubahan energi dalamnya hanya dipengaruhi oleh kerjanya saja. Jadi kalau kita ambil persamaan dasar delta U sama dengan Q plus W, karena Q-nya itu sama dengan 0, ya sudah, berarti delta U-nya itu sama dengan W. Apakah positif atau negatif itu nanti tergantung konteksnya. Nah, yang perlu diperhatikan ketika bicara di proses adiabatik, hasil kali P dan V pangkat gamma itu adalah konstan. Jadi nanti kalau ada dua keadaan, misalkan keadaan satu, ini keadaan 2, maka akan berlaku P1 V1 pangkat gamma akan sama dengan P2 V2 pangkat gamma. Kemudian apa sih gamma itu? Gamma itu adalah nilai dari hasil bagi Cp dengan Cv yang barusan kita bicarakan. Jadi kapasitas kalor di tekanan tetap dibagi kapasitas kalor di volume tetap, itu adalah nilai gammanya. Jadi nilai gamma nanti akan dijadikan sebagai pangkat bagian volumenya, begitu kalau di konteks adiabatik. Oke, kita akan coba manfaatkan satu buah contoh soal untuk memperoleh gambaran mengenai proses adiabatik ini. Oke, nah di sini kita sudah punya contoh soal mengenai gas adiabatik atau proses adiabatik. Kita tuliskan dulu yang diketahui ya. Di situ ada 0,25 mol gas hidrogen. Berarti kalau gas hidrogen itu dia itu adalah berada dalam bentuk stabilnya itu adalah H2 ya. Berarti dia gas diatomik dan suhunya menengah. Suhu menengah ini nanti juga akan diinformasikan pada soal. Oke. Nah, mengalami proses adiabatik, kemudian suhu awal dan tekanan awal gas masing-masing sekian-sekian. Jadi T1 kita beri sebut kondisi 1 atau keadaan 1 untuk awal ya. Jadi T1 itu sama dengan 300 Kelvin dan tekanan awal atau P1 itu sama dengan 1,5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Sedangkan tekanan akhir gasnya itu adalah P2 sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 5 Pascal gitu. Dan tidak ada informasi lain selain ini. Jadi tidak ada tekanan akhir, tidak ada temperatur akhir, dan tidak ada volume awal, tidak ada volume akhir, karena ini akan ditanyakan. Oke. Nah, kita coba kerjakan pelan-pelan bagian A dulu. Volume awal gas. Nah, karena ini konteksnya adalah gas ideal, maka kita bisa manfaatkan persamaan gas ideal yang sudah kita kenal, yaitu PV sama dengan nRT. Yang ditanyakan adalah volume awal. Jadi semuanya kita pakai indeks 1 atau subscript 1 ya. Berarti P1, V1, N itu konstan, kemudian R juga konstan, suhu kita beri 1 juga.
ditanyakan adalah V1, maka V1 sama dengan nRT1 dibagi P1. Nah, ini tinggal dihitung sederhana, berarti 0,25 kali 8,315 dalam satuan standar ya, kali 300 Kelvin. Nah, jangan lupa kalau T-nya ini kita sesuaikan ke satuan Kelvin ya. Jadi misalkan di persoalan itu masih satuan Celcius atau yang lainnya, ya silakan sesuaikan ke satuan Kelvin. Karena nilai R 8,315 itu merupakan satuan standar. Begitu. Oke, hasil dari perhitungan ini itu adalah sekitar 0,004 meter kubik. Gitu ya. Atau kalau misalkan dalam satuan liter ya berarti 4 liter ya, begitu. Tapi kalau tidak ada perintah mengkonversi ya sudah dalam satuan standar saja, tidak apa-apa. Oke, itu paling mudah seperti itu untuk persoalan bagian A atau volume awal dari sistem gasnya seperti apa. Nah, untuk bagian B kita ditanyakan mengenai volume akhirnya. Di sini kita perlu memanfaatkan hukum adiabatik yang tadi sudah kita bicarakan, yaitu hasil kali PV-nya, hasil kali PV pangkat gamanya itu adalah konstan, alias kalau ada dua kondisi atau dua keadaan berarti P1 V1 pangkat gamma itu akan sama dengan P2 V2 pangkat gamma. Oke, kita berangkat dari sini dulu. Kita sudah punya informasi P1, V1 sudah ada, P2 sudah ada, V2 kita belum punya, gamma juga belum punya. Maka kita akan memulai dulu dari mencari nilai gammanya. Tadi gamma itu adalah CP per CV ya. Jadi kapasitas kalor di tekanan tetap dibagi kapasitas kalor di volume tetap. CP tadi nilainya adalah untuk gas diatomik suhu menengah, nilainya itu adalah 7/5. NR ya, 7/5 bukan 7/5 tapi 7/2 NR. Kemudian CV-nya itu adalah 5/2 NR. Nah, ini kan simple ya, tinggal dicoret atas dan bawah. 2 juga bisa dicoret sehingga menghasilkan 7/5 atau 1,4 gitu. Nah, kita sudah punya nilai gammanya, sehingga untuk mencari nilai V2, nah ini mungkin yang perlu pembiasaan ya ketika menghitung pecahan atau nilai desimal tapi sebagai pangkat. Ini perlu Anda perhatikan di kalkulatornya ya mungkin. Jadi kita berangkat dari sini sehingga yang ditanyakan tadi adalah V2 pangkat gamma dulu ya. V2 pangkat gamma itu sama dengan P1 V1 pangkat gamma dibagi P2. Jadi 1,5 kali 10 pangkat 5 dikali V1 tadi adalah 0,004 dipangkatkan 7/5 atau dipangkatkan 1,4 ya, gitu ya, dibagi P2. P2 tadi adalah 2,5 kali 10 pangkat 5. Ini bisa dicoret. Nah, ini coba Anda konfirmasi.
silakan Anda konfirmasi. Nilainya itu adalah sekitar 2,64 kali 10 pangkat minus 4. Nah, ini hasil perhitungan saya, silakan Anda konfirmasi. Nah, kemudian ini kan masih V2 pangkat gamma ya, berarti masih pangkat 1,4 begitu. Nah, untuk mencari V2 nya saja, atau misalkan ini mau ditulis tetap dalam bentuk pecahannya juga tidak masalah, jadi nanti lebih mudah mungkin, atau bebas sebetulnya ya, mau dalam bentuk pecahannya boleh, mau langsung dalam bentuk desimalnya juga tidak masalah. Nah, kalau kita mencari V2 nya saja bukan dalam pangkat gamma lagi, maka kita tinggal pangkatkan nilai ini 2,64 kali 10 pangkat minus 4. Nah, kita pangkatkan dengan kebalikannya, yaitu dipangkatkan dengan 5/7, atau dipangkatkan dengan 1/1,4, itu juga sama. Jadi kalau tadi dipangkatkan 1,4 untuk menghitung bagian ini, nah untuk menghitung atau menghilangkan gamanya tinggal dibalik pecahannya atau di 1/kan kalau desimalnya yang Anda pilih gitu ya. Nah, ini hasilnya adalah sekitar 0,0028 meter kubik. Ini adalah volume di kondisi atau di keadaan kedua. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa volumenya itu mengalami penyusutan selama proses adiabatik berlangsung. Atau ini kalau misalnya dituliskan dalam liter ya berarti sekitar 2,8 liter ya, begitu. Oke, nah ini kalau digambarkan dalam bentuk grafik itu kira-kira nanti akan seperti ini ya. Dalam grafik P dan V bentuknya itu ya khasnya adiabatik, mirip dengan isotermal tapi agak lebih curam ya, begitu kira-kira. Cuma dia arahnya itu akan ke atas, jadi arah prosesnya itu akan ke atas, atau dari kanan ke kiri ya. Jadi kalau kita lihat dari sini kan berarti volumenya itu berkurang. Jadi volumenya berkurang dari bagian 1 ke bagian 2 ini. Volumenya berkurang ya. Kemudian tekanannya bertambah. Di sini kan tekanannya berubah dari 1,5 menjadi 2,5 ya. Berarti tekanannya bertambah. Berarti prosesnya dari kanan bawah ke kiri atas. Seperti itu. Oke, itu untuk pertanyaan B. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan C. Perubahan energi dalam gas. Nah, untuk perubahan energi dalam kita bisa manfaatkan persamaan delta U sama dengan 5/2 NR delta T. Kenapa 5/2 NR? Karena ini kasusnya adalah diatomik dan suhu menengah. Berarti 5/2 NR kali delta T. Nah, suhunya sendiri kita T1 sudah ada informasinya, kemudian T2 itu belum ada informasinya, maka kita perlu mencari tahu terlebih dahulu nilai T2 dengan persamaan gas ideal tentu saja. Jadi PV sama dengan nRT, maka T sama dengan PV
atau P2 V2 dibagi NR gitu. Nah ini saya langsung ya, mungkin Anda bisa mengkonfirmasi sendiri, hasilnya itu adalah sekitar 337 Kelvin. Ini hasil perhitungan saya berdasarkan data-data yang sudah diketahui di soal. Dan V2 nya kita masukkan angka ini ya, 0,0028 ini. Nah ketika kita sudah tahu nilai temperatur di keadaan 2, maka kita bisa dengan mudah menghitung nilai perubahan energi dalam sebesar 5/2 NR dikali T2 minus T1. Ini juga tinggal dimasukkan. Saya akan skip perhitungan detailnya. Hasilnya adalah sekitar 192 Joule. Dan tandanya adalah positif karena T2 nya itu nilainya lebih besar daripada T1 sehingga hasil selisihnya itu positif, maka delta U nya juga hasilnya positif. Oke, seperti itu. Kemudian untuk poin D, pertanyaannya adalah kerja. Nah kerjanya sendiri karena tidak ada Q, maka delta U sama dengan W saja. Jadi Q tambah W kan persamaan dasarnya, tapi Q nya itu sama dengan 0, maka delta U sama dengan W, atau W sama dengan delta U. Maka nilainya itu sama, yaitu 192 Joule, dan nilainya positif. Oke, seperti itu hasil perhitungan dari contoh proses adiabatik. Oke, kemudian setelah kita membahas mengenai proses, selanjutnya kita juga perlu mengetahui tentang yang disebut dengan siklus. Jadi kalau setelah proses itu ada namanya siklus termodinamika. Apa itu siklus? Ya seperti namanya siklus itu ya berulang begitu ya. Dari satu titik, kemudian dia mengalami beberapa proses sebelum akhirnya dia kembali ke titik semula. Jadi misalkan tadinya saya ada sebuah sistem berada di kondisi atau keadaan A, kemudian dia mengalami proses isohorik ke keadaan B, kemudian dilanjutkan ke proses isobarik ke keadaan C, isohorik kembali tetapi tekanannya turun ke keadaan D, dan akhirnya dia mengalami proses isobarik lagi dengan mengalami penyusutan atau pengurangan volume ke posisi semulanya. Itu yang dinamakan dengan siklus. Jadi siklus itu terdiri dari beberapa proses ya, seperti itu. Kalau di gambar ini berarti siklusnya itu ada siklus ini terdiri dari 4 proses, yaitu 1 A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke A begitu. Nah, contoh berikutnya seperti ini, misalkan kalau yang seperti ini berarti ada 3 buah proses khusus yang membentuk siklus ini, ada dari A ke B, B ke C, dan C ke A. Nah C ke A itu bisa isotermal, bisa juga adiabatik. Kalau isotermal, memastikannya adalah apakah suhu di bagian A itu sama dengan suhu di bagian C dengan memanfaatkan nilai atau dengan memanfaatkan persamaan gas ideal, karena kita di sini memang lebih banyak membahas tentang sistem-sistem gas ideal ya, seperti itu. Oke, nah terakhir contoh kasus siklus itu seperti ini. Mungkin ini akan saya jadikan sebagai tugas Anda mencoba mengerjakan sendiri ya, seperti itu. Nanti kita bahas sama-sama di mungkin di tutorial. Ini bisa Anda kerjakan dulu sebagai latihan. Gitu. Oke, saya kira itu untuk hukum 0 dan hukum 1 termodinamika. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih.